Halo chess lovers, berjumpa lagi di channel Dunia Catur. Pada video kali ini, saya akan berbagi sebuah jebakan catur mematikan yang dinamakan Stafford Gambit Traps. Di jebakan kali ini, kita akan bermain di posisi hitam ya chess, dan permainan diawali dengan pion E5. Kemudian kita balas pion E4. Pada permainan biasanya, pemain putih sering sekali melangkahkan kudanya ke petak F3 dengan tujuan mengembangkan perwira kudanya sekaligus menyerang pion tengah hitam. Lalu kita balas langkah ini dengan kuda ke F6. Yaps, pion ini sengaja kita biarkan tidak terlindungi ya chess, dengan tujuan untuk memancing hitam memakan pion ini dengan kuda. Dan jika benar putih kuda kali pion, majukan saja kuda ke C6, mengajak pertukaran kuda. Di sini, besar kemungkinan putih akan memakan kuda. Dan setelah kuda kali kuda, pion kali kuda, sekaligus membuka jalur serangan gajah. Nah, pada posisi ini, pion putih ini sedang tidak terlindungi. Ada beberapa pilihan langkah yang dapat dilakukan pemain putih, dan saya akan membahas satu persatu dalam video ini. Pertama, jika putih melindungi pionnya dengan pion ke D3, maka kita balas saja dengan gajah ke C5, menyerang sayap raja putih. Di sini, terlihat jalur menteri hitam yang semi terbuka. Dan jika lawan kalian belum tahu jebakan ini sebelumnya, maka besar kemungkinan dia akan memajukan gajah ke G5 untuk mengepin kuda yang nantinya akan dibantu oleh pion ke E5 dan memenangkan kuda hitam. Yaps, jika benar putih melakukan langkah ini, maka makan saja pionnya dengan kuda. Lah, kok kuda makan pion sih bang? Itu kan gajah bisa makan menteri loh bang. Nah, tenang saja teman-teman. Bagi pemain putih yang sudah tahu jebakan ini, pastinya tidak akan memakan menteri kalian. Karena jika gajah makan menteri, maka kalian tinggal makan pion ini dengan gajah dan ska. Raja tidak dapat memakan gajah ataupun ke petak D2 karena diblokir kuda. Raja hanya bisa ke petak E2, dan setelah gajah ke G4, skama. Oke chess, kita kembali ke belakang ya. Bagaimana jika pada posisi ini, setelah pion kali kuda, putih tidak melindungi pionnya, melainkan memajukannya dan menyerang kuda? Yaps, gampang saja. Kita balas saja dengan kuda ke E4, memberi tekanan pada sayap raja. Kemudian putih pion ke D3 bermaksud mengusir kuda. Dan kita balas gajah ke C5 menyerang pion F2 dua kali. Jika pada posisi ini putih nekat memakan kuda, maka makan saja pion ini dan ska. Lihat, raja tidak bisa ke petak D2 karena diblokir menteri. Jika raja memakan gajah, maka makan saja menterinya. Gimana chess, keren kan? Atau jika raja mencoba kabur ke E2, maka gerakan saja gajah ke G4, ska. Raja hanya punya satu pilihan, memakan gajah. Lalu menteri kali menteri. Yaps, pada posisi ini tentunya hitam benar-benar diunggulkan ya chess. Oke, kita coba mundur sedikit pada beberapa langkah sebelumnya. Bagaimana jika pada posisi ini putih tidak memakan kuda melainkan gajah ke E3 untuk melindungi bidak F2 sekaligus menyerang balik gajah? Yaps, makan saja gajahnya dengan gajah. Lalu pion kali gajah, menteri ke H4, ska. Kedua petak ini diblokir oleh kuda, dan raja hanya bisa bergerak ke F2. Dan setelah gajah ke G4, skama. Atau jika putih mencoba menutup ska dengan pion, makan saja kudanya dengan pion. Jika pion kali kuda, maka menteri kali benteng. Pada posisi ini, pastinya hitam sangat diunggulkan ya chess. Oke, kita kembali ke belakang ya chess. Bagaimana jika pada posisi ini, setelah pion mengancam kuda,
kuda ke E4. Dan putih pion ke D4 untuk mengontrol petak E5 dan C5, mencegah gajah naik. Oke, balas saja dengan menteri ke H4, menyerang pion F2 dua kali. Jika putih pion ke G3 menyerang menteri, maka makan saja pionnya dengan kuda dan menyerang benteng. Pada posisi ini, seperti halnya yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pion ini tidak dapat memakan kuda ya Ces, karena menteri akan memakan benteng. Lalu bagaimana jika pion ini makan kuda? Yaps, gerakan saja menteri ke E4, ska, sekaligus menyerang benteng. Menteri ke E2 menahan ska, dan menteri kali benteng. Oke Ces, kita kembali ke belakang ya. Bagaimana jika pada posisi ini, putih melindungi pionnya dengan kuda? Yaps, balas saja dengan gajah ke C5 menyerang pion F2. Jika putih gajah ke C4 bermaksud mengembangkan serangan sekaligus membuka jalan rokade pendek, maka gerakan saja kuda ke G4 menyerang pion dua kali. Lalu putih rokade pendek. Kemudian menteri ke H4 dengan ancaman ska emat di H2. Putih pion ke H3 mencegah serangan menteri sekaligus mengancam kuda. Lalu kuda kali pion dan menyerang menteri. Benteng ini tidak dapat memakan kuda ya Ces, karena jika benteng kali kuda, maka menteri kali benteng ska. Atau jika pada posisi ini, menteri mencoba ke F3 sekaligus memberi ancaman ska di petak F7 yang dibantu oleh gajah. Maka makan saja pionnya dengan kuda dan ska. Raja di ska dua kali oleh kuda dan gajah. Raja hanya bisa ke H1 atau ke H2. Misalnya raja ke H2, maka kuda balik lagi ke F2 ska. Raja hanya bisa ke G1, dan setelah menteri ke H1, ska mat. Oke guys, kita kembali ke belakang ya. Bagaimana jika pada posisi ini, setelah gajah ke C5, putih gajah ke E2, persiapan rokade pendek, sekaligus mengontrol diagonal H5 untuk mencegah kuda naik. Lalu kita balas dengan pion ke H5 untuk persiapan kuda ke G4. Kemudian, jika putih pion ke H3 mengontrol petak G4, majukan saja menteri ke D4 dan ancaman ska mat di petak F2. Putih rokade pendek, dan kita balas kuda ke G4. Lalu pion kali kuda, pion kali pion, dengan rencana berikutnya adalah menteri ke E5 dengan ancaman ska mat di petak H2. Jadi Ces, di sini putih dapat mencegahnya dengan pion ke G3. Lalu menteri ke E5 dan raja ke G2 menambah perlindungan pion sekaligus menghindari serangan diagonal gajah. Kemudian gajah kali pion. Yaps, jika gajah ini tidak dimakan, maka putih akan ska mat oleh menteri. Jadi, gajah ini harus dimakan ya Ces. Ada dua kemungkinan. Jika benteng memakan gajah, maka menteri ke H5 dengan ancaman ska mat di petak H3. Putih harus memberi jalan keluar rajanya dengan benteng ke F4. Lalu menteri ke H2, ska. Raja hanya bisa ke F1. Menteri kali pion, dan ancaman ska mat di petak H1. Jadi, gajah harus ke F3 mencegah benteng ke H1 sekaligus memberi jalan keluar rajanya. Lalu, menteri kali benteng, dengan ancaman ska mat di petak H1. Jadi Ces, pada posisi ini kalian benar-benar diunggulkan ya, dan sudah dipastikan akan memenangkan permainan. Oke, kita kembali ke belakang ya Ces. Bagaimana jika pada posisi ini, raja memakan gajah? Maka gerakan saja benteng ke H2 ska. Hanya ada 3 pilihan jalan keluar raja. Pertama, jika raja ke E1, maka menteri kali pion ska. Benteng menutup, dan menteri kali benteng ska mat.
Atau jika raja ke G1, maka menteri kali pion dan skakmat. Jadi Ces, langkah terbaik raja putih satu-satunya adalah ke petak E3. Kemudian, menteri kali pion, skak. Dan gajah menutup. Lalu gajah ke E1 dengan rencana berikutnya adalah rokade panjang untuk mengaktifkan benteng atau bisa juga dengan pion kali gajah. Nah, pada posisi ini pastinya kalian benar-benar diunggulkan ya Ces, dan dapat dipastikan akan memenangkan permainan. Jadi Ces, sampai di sini saja ya jebakan catur kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Dan tonton juga jebakan catur mematikan lainnya hanya di Dunia Catur.